Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Ida akan memberikan pelajaran tentang PKN, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan harga diri. Harga diri itu apa? Nah, dulu kan pernah Bu Ida sampaikan bahwa harga diri itu adalah pendapat dari seseorang untuk kita. Nilai dari seseorang untuk kita itu dinilai baik atau buruk di mata seseorang. Kalau kita baik, berarti harga diri kita tinggi, dan kalau kita buruk berarti harga diri kita rendah. Harga diri seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri dan lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk menghindari perselisihan, kita harus menghargai seseorang. Kita harus menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai agama, dan menghargai teman-teman kita. Nah, ini adalah ada beberapa contoh yang mencerminkan harga diri atau perilaku yang mencerminkan harga diri. Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku dapat menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Nah, berarti kita kalau berbuat sesuatu, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan itu sendiri. Ada pepatah bilang, berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab. Contohnya adalah ketika siswa mendapatkan tugas atau PR dari guru, ia harus segera mengerjakannya. Kalau dia tidak mengerjakan PR tersebut, berarti dia tidak bertanggung jawab. Nah, ada warga yang mendapatkan tugas siskampling pada hari itu. Nah, jadi warga tersebut juga harus melaksanakan siskampling. Ada juga kebersihan lingkungan di rumah, juga tanggung jawab semua anggota keluarga yang ada di rumah, gitu ya. Yang kedua ada taat. Apa itu taat? Taat adalah membantu perintah yang ada, mematuhi perintah yang ada, maksud saya. Nah, ada taat kepada orang tua, contohnya selalu menjalankan perintah dari orang tua. Jadi misal kalian disuruh ibu membeli gula, ya harus segera melaksanakannya. Tidak pakai nanti aku masih ngegame ini, Bu, nanti masih capek. Nggak boleh begitu ya, kita harus taat sama orang tua. Nah, yang kedua ada taat dengan Tuhan. Taat dengan Tuhan contohnya adalah selalu melaksanakan ibadah dengan tepat waktu. Kalau yang beragama Islam juga harus sholat tepat waktu. Nah, yang ketiga ada taat aturan atau tata tertib, yaitu contohnya berangkat tepat waktu atau memakai seragam pada hari itu, jadi sesuai aturan. Kalau hari Senin pakainya apa? Pakainya merah putih ya. Yang perilaku yang ketiga itu ada tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa itu suatu sikap menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Contohnya bertoleransi dengan teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak mengucilkan teman, tidak pilih-pilih teman. Dan saat guru sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan ya. Selanjutnya ada tata krama. Tata krama itu apa? Yang orang Jawa pasti tahu ya. Tata krama adalah pedoman tingkah laku yang harus ditaati atau dipatuhi oleh orang itu sendiri yang ada di lingkungannya. Jadi orang itu harus ramah, selalu menyapa, harus sopan dan santun, dan harus beradab. Ini ada beberapa tata krama bertamu ke tempat temanmu.
Yang pertama ya, kamu harus datang tepat waktu ya. Yang kedua, mengetuk pintu atau menekan tombol bel jika ada belnya. Ting tung begitu ya. Yang ketiga, jadi tunggu dulu sampai orangnya itu buka. Kalau udah dibuka pintunya, sebelum dipersilakan masuk jangan masuk dulu. Jadi kamu harus menunggu pintunya dibuka lalu orang itu mempersilahkan kamu untuk masuk ya. Dan kalau sudah dipersilakan masuk, kamu baru masuk. Nah, kalau orang itu sudah mempersilahkan duduk, kamu juga baru duduk ya. Lalu menyampaikan keperluan secara jelas. Setelah itu kalau sudah mengucapkan salam dan berpamitan. Nah, belum yang terakhir. Yang kelima itu ada disiplin. Disiplin itu adalah biasa mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Ini mirip dengan tanggung jawab ya. Tapi disiplin itu berhubungan dengan waktu, jadi harus tepat waktu. Contohnya disiplin dalam beribadah, sholat tepat waktu. Disiplin dalam belajar, harus belajar. Disiplin dalam bekerja, harus menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya. Yang terakhir itu ada berhati lembut. Berhati lembut itu berarti kita harus berbuat baik terhadap sesama, berbicara sopan, dan menghindari sikap pemarah. Nah, ini contohnya itu adalah menolong korban kecelakaan, menolong korban bencana alam, menyantuni fakir miskin dan anak telantar, mengikuti kegiatan donor darah maksud saya. Nah, itu tadi adalah beberapa perilaku yang mencerminkan harga diri kita. Jadi kalau kita ingin harga diri kita tinggi atau kita dinilai baik oleh orang lain, jadi kita harus bersikap terpuji, bersikap baik ya. Mau menghargai orang lain, tidak iri, tidak dengki, jujur, dapat dipercaya, mampu melaksanakan tugas, bersikap adil dan bijaksana, tidak melanggar hukum atau aturan. Nah, anak-anak juga bisa tuh melakukan sikap yang kecil, misalnya masuk kelas dengan tertib lalu lintas, misalnya memakai helm kalau diajak orang tua pergi keluar rumah. Tapi ini kan lagi lagi pandemi corona ya, jadi jangan keluar rumah dulu. Oke, anakku. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.